Erwin Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Begitu juga jemaat Tuhan, kiranya Kau berkati mungkin mereka dalam perjalanan, kiranya lindungi sertai mereka supaya tiba dengan selamat di rumah Tuhan ini. Bapa di surga, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tutup bungkus hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apa, tetapi aku percaya ada kuasa Tuhan, ada Tuhan, ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami tempat ini. Sebab firman Tuhan mengatakan setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan kosong. Kami percaya hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, tutup bungkus kami semuanya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya dari awal pertengahan sampai daripada penghujungan ibadah ini semuanya Tuhan pimpin. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati mengatakan segala kuasa, hancurkan kuasa setan iblis yang tidak bisa mengganggu ibadah ini. Kami percaya semuanya penyertaan Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita kami terima pada saat ini. Damai sejahtera juga kami terima tempat ini. Kami percaya juga Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan. Kiranya di tempat ini ada kesembuhan, ada kemenangan, ada sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Ibu. Terima kasih tim pujian PW untuk berkati. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan Apa iman. kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Salam bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan memenuhi saudara dan memenuhi saya juga. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita berkumpul pada hari ini? Mengapa kita berkumpul di tempat ini? Karena di tempat ini ada pernikahan kudus. Haleluya. Orang Medan mengatakan hari ini kita marpesta. Ya, di tempat ini yang namanya pesta pastilah sukacita. Yang namanya pesta pasti wajahnya itu semringah, pasti ada tawa. Itu namanya pesta. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa saya katakan seperti itu? Kita sudah sama-sama berdoa di tempat ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Saya percaya kita berdoa semuanya kita bersahati di tempat ini. Biarlah pernikahan kudus ini Bang Erwin dan Kak Rodi semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Baik, saya memperkenalkan ya. Jadi saya nama saya Bapak Antoni Hatuha. Istri saya Eliana Boru Semiring, saudara kasih. Anak saya 2, ya, laki-laki 1, perempuan 1. Mengapa saya utarakan seperti itu? Karena orang dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi kita sudah kenalan. Mungkin nanti jumpa kita di luar, itu bapak itu kan Pak Duha, ya. Sapalah saya, tegurlah saya. Haleluya. Sebab kita adalah manusia sosial, ya. Kita tetap berkomunikasi. Biarlah semuanya itu dipimpin oleh Tuhan. Baik, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tadi sudah saya singgung mengapa kita kumpul di tempat ini. Karena kita ada pesta, ada pernikahan kudus di tempat ini. Mengapa orang menikah? Karena itu memang perintahnya Tuhan. Haleluya, saudara kasih. Mengapa Rode dan Erwin menikah? Karena ada cinta. Karena ada cinta, tetapi saya mau katakan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, cinta itu dapat timbul sejenak. 10 menit orang bisa mengatakan cinta dengan pandangan mata, oh aku mencintaimu. Tetapi yang saya mau katakan, dalam rumah tangga ini tidak hanya modal cinta saja, tetapi binalah kasih di dalam rumah tangga. Amin. Haleluya. Tadi sudah saya katakan, kalau cinta hanya pandangan mata 10 menit kau jadi. Tetapi yang namanya membina rumah tangga itu seumur hidup. Haleluya. Haleluya. Ini saya sampaikan kepada kedua pengantin hari ini.
Ya, orang bilang, oh enak kali ya, yang namanya pengantin itu enak ya, yang pernikahan kudus itu enak, oh bagaikan pemandangan yang indah, oh gunung yang indah. Itu yang sering dikatakan orang, yang namanya pernikahan enak. Oh bro, tidak, saudaraku tidak. Pemandangan itu hanya dilihat dari jauh. Begitulah pernikahan, begitulah rumah tangga. Tetapi setelah kita berumah tangga, setelah kita masuk dan melihat dan mengalaminya, apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dengar banyak orang kawin cerai. Kalau kita lihat ya dari Departemen Agama, banyak orang yang bercerai. Tapi katanya indah. Tapi katanya sungguh apa namanya? Sungguh luar biasa. Tidak, Bapak Ibu saudara kasih. Saya mau katakan kepada kedua pengantin pada hari ini, binalah kasih dalam rumah tanggamu. Haleluya. Sebab kasih itu adalah Yesus. Artinya saya mau katakan, biarlah dalam rumah tanggamu ada Yesus selalu. Bukan selalu, setiap saat ada Yesus. Bangun pagi, terima kasih Tuhan Yesus. Pulang ke rumah berkumpul, terima kasih Tuhan Yesus. Selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setelah kita mengucap syukur, akan ada benih-benih, ya, benih-benih yang baik, dan ada timbul kasih. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau katakan, ya, dalam rumah tangga ini tidak hanya setelah ini selesai, tidak. Banyak lagi perjuangan-perjuangan yang harus kita kerjakan. Kepada Rodi dan Erini pada hari ini, ya mungkin setelah ini, ya kita nggak tahu. Tetapi selagi engkau memegang Yesus, selagi penuh dengan kasih, ada gelombang, ada kerikil, ada badai, ada persoalan, ada isu, engkau tetap teguh. Haleluya. Haleluya. Sebab ada rumah tangga karena gosip bercerai. Hanya gosip. Lihat, bukan kenyataan, hanya kata orang. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, kalau engkau memegang teguh kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, kau tidak akan goyah. Amin. Sebab anak-anak Tuhan penuh dengan keterbukaan. Tidak ada simpan-simpan. Haleluya. Kepada kita semua yang hadir pada saat ini juga. Mungkin saudara sudah menikah, sudah 5 anak, ya, tetapi masih simpan-simpan, ada rahasia, tidak. Terbukalah. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ya. Banyak kita lihat. Sudah 20 tahun berumah tangga bercerai. Sudah kakek nenek juga bercerai. Saya mau katakan hari ini kepada kedua pengantin ini, jangan bercerai. Firman Tuhan mengatakan sampai anak cucu tidak dapat memisahkan. Mari kita lihat. Mari saya baca dulu ya. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tidak boleh diceraikan oleh alasan apapun. Karena belum punya anak, Pak Pendeta. Tidak. Bukan itu alasan. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya keras menyampaikan kepada kedua pengantin ini, supaya jangan ada retakan rumah tanggamu, supaya keterbukaan. Ya, Bang Erwin, ini hanya kisi-kisinya saja. Dengan Kak Rolia ini hanya kisi-kisinya saja. Nanti setelah berumah tangga bersama satu rumah, tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Apakah ada kekurangan Kak Rolia? Ada. Apakah ada kekurangan Bang Erwin? Ada, banyak. Tetapi di balik kekurangan itu, jangan kita mendiskriminasi, tidak. Bantu dia. Amin. Saling mengisi. Banyak
Amin. 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 Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak melakukan kata saya. Ya, jangan begitu dalam rumah tangga. Ingat, kalau dia dengan Erwin, pasti ada kelemahan. Tanya langsung, ada kelemahanmu bang? Ya, ada. Sekarang Kak Erwin tanya dengan Kak Rudi, ada kelemahanmu enggak? Banyak. Ada. Semua kita memiliki kelemahan, tapi jangan cari-cari kelemahan orang. Supaya engkau tinggal, supaya engkau kuasai, tidak. Suami istri bergandengan tangan. Haleluya. 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 Tidak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Amin. Haleluya. Mari, di balik kekurangan kita, mari kita tetap kuat. Berpegangan tangan. Suami istri. Belum terlambat. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu teman ini sudah berkeluarga. Belum ada kata terlambat. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Dalam kita pernikahan kudus ini tidak ada yang sia-sia. Amin. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Baik, tapi pada saat memasuki pernikahan tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Nah, ini jangan nanti Bang Erwin terkejut-kejut setelah satu rumah. Oh, begini rupanya ya. Tidak begitu. Lebih baik Karolin terus terang. Begitu juga sebaliknya. Bang Erwin terus terang. Adik, aku kadang-kadang kalau berbicara agak gago-gago, sayangku. Contohnya begitu. Jangan nanti marah setelah 1 minggu di rumah. Ya mungkin abang Erwin gago-gago ada ngomong. Mulai kalau dipasang taji. Nah, ini kelemahan bukan? Begitu juga sebaliknya. Mungkin kalau dia nggak pandai masak. Tapi saya percaya kalau dipanggil Masak ikan gosong ya kan. sarjana masak-masak kan. Bang Iya, Erwin semalam. juga Kering kali bikinnya. Tuhan harus pintar. Sampai enggak ada Harus dagingnya. pintar. Apapun kelemahan kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan sempurnakan. Haleluya. Udah dia Haleluya, hitam saudara. pula bikinnya ikannya. Ya. Setelah nanti satu rumah 24 jam bertemu, bertatap muka terus. Tanya ke OP kayak mana dadar telur. Mulai. Jangan ada bosan. Enggak berminyak dia. Taruh di Haleluya, tisu. Bang Edwin. Haleluya, karunia. Jangan ada bosan. Mungkin kalau selama ini mungkin dari jauh, dari Jakarta dan dari Medan, telepon, halo sayang, apa kabar sayang, bagaimana keadaanmu sayang, di mana engkau sayang. Tetapi setelah satu rumah, tidak ditanya lagi di mana. Mau pergi-pergilah, mau pulang-pulanglah. Orang Medan menyatakan begini bang, sendok hilang dicariin, tapi suami pulang nggak ditanya kemanapun. Ya, tapi rumah tangga ini saya percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Langgeng sampai kakeknya sampai mau memisahkan, kematian memisahkan. Beranak cuculah. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang bilang, oh pernikahan itu manis. Ya, hari ini saya mau berikan judul pernikahan kali ini, pernikahan yang manis. Haleluya, mari kita buka ayatnya di mana? Iya. Yohanes 2. Kita buka Alkitab kita. Buka Alkitab, kita bawa buka Alkitab kita dari Yohanes. Yohanes 2. Judul perikopnya perkawinan di Kana. Hari ini judul kita perkawinan di gereja Medan Timur. Haleluya. Apa yang terjadi pada saat perkawinan di Kana penuh dengan mujizat Tuhan. Saya juga berdoa, kita percaya pernikahan di Medan Timur ini penuh dengan kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Haleluya. Baik, kita lihat apa yang terjadi perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Hari ini
Kita telah mengundang Yesus hadir di tempat ini. Haleluya. Oh ya. Haleluya, saudaraku. Apapun keadaan saudara, apapun masalah saudara, apapun persoalan dan pergumulan saudara, undang Yesus. Amin. Mengapa harus undang Yesus? Lihat nanti setelah ada Yesus di tempat ini, walaupun kelihatannya hampir malu keluarga itu, tetapi karena ada Yesus yang selalu menolong kita. Haleluya. Ada jemaat Tuhan, mungkin kau merasa tidak mampu dan berat, mungkin kau malu akan terjadi hal-hal yang tidak baik, tetapi pada saat kita berseru kepada Yesus, ada pertolongan. Haleluya. Artinya ada Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Lihat perkawinan di Kana ini, ada Yesus. Apa yang terjadi? Banyak kekurangan, tetapi karena ada Yesus, yang tak mungkin jadi mungkin. Amin. Air menjadi anggur. Oh, sungguh enak. Jangan anggur seperti di tempat ini ya. Kalau anggur di sana, oh, sungguh indah. Baik, sama-sama harus kita baca. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Peduli. Di situ ada peduli. Ibu Yesus peduli. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, hendaklah kita saling peduli satu sama lainnya. Haleluya. Apakah saudara sudah menanyakan kiri kanan saudara apa persoalannya? Coba tanya dulu kira-kira. Baik-baik saja kan? Iya dong. Baik-baik saja kan? Jangan terlalu dalam apa persoalan Bapak. Kenapa? Kenapa begini? Tetapi kita doakan iman. Lihat ucapan iman kita. Lihat ucapan mulut kita. Sebab mulut itu berkuasa. Katakan, baik-baik saja kan Pak? Baik-baik saja kan Ibu? Pasti baik. Walaupun mungkin kenyataannya belum. Tetapi ya iman. Kemudian kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sehingga yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Lihat, pada saat Yesus hadir di tengah-tengah pesta, ada jalan keluar, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Makanya dari awal sebelum kita beribadah, kita mengundang Yesus di tempat ini. Ada mujizat Tuhan. Hari ini saudara mungkin sedang sakit, mungkin saudara ada pergumulan dan persoalan, tetapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada kelegaan, ada jawaban doa, ada ketenangan hati. Sebab hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kegelisahan. Memang badan di tempat ini, tetapi pikiran melayang-layang seluruh Indonesia. Bagaimana nantilah ya, setelah ini apa yang terjadi? Besok apa yang terjadi? Khawatir. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jangan khawatir. Haleluya. Andalkan Tuhan, apapun persoalan saudara, serahkan sama Tuhan. Tuhan punya campur tangan, sehingga ada jalan keluar yang diberikan Tuhan. Haleluya, saudara kasih. Hari ini pesta pernikahan ini juga dipimpin oleh Tuhan. Haleluya.
Saya mau katakan bukan hanya pesta ini saja Bang Erwin dan Kak Rudi, tetapi rumah tangga kalian juga selalu undang Tuhan dalam rumah tangga. Haleluya. Hari ini belum berkeluarga, mungkin setelah diberkati nanti ya baru satu rumah tangga yang akan dibangun bersama-sama. Kemudian kepada kedua pasangan ini, saya mau katakan, kalau saudara sudah berkumpul bersehati bersama-sama, pasti sedikit ada yang kurang. Tadi sudah kita bicara tentang kekurangan. Jangan marah. Jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan hal-hal yang tidak baik. Ingat, nanti akan saya mendengarkan janji nikah di tempat ini. Kak Rode juga mengucapkan janji nikah pada saat senang, pada saat sakit, pada saat mungkin banyak uang dan tidak banyak uang. Begitu juga Bang Erwin. Pada saat sakit, oh aku tetap mengasihimu. Kak Rode, pegang ucapan itu. Bang Erwin, pegang ucapan itu. Mungkin nanti juga di tempat ini akan diberikan suatu janji nikah. Bahasan itu, bahasan bingkainya diletakkan di rumah dengan baik-baik. Kalau saya tanya satu persatu di tempat ini, saya rasa sudah nggak ada lagi itu. Ya kan? Ada yang mau membuat bingkai bagus-bagus tentang itu tadi, janji nikah. Begitu orang-orang Kristen lupa janji nikahnya. Pasang bang, pasang kak, taruh. Nanti kalau Bang Erwin marah-marah, Bang Erwin di sini dulu, lihat ini janjimu. Jadi marah dia. Begitu juga Kak Rode, tata, sini mami, lihat janjimu. Haleluya. Jangan lupa dengan janji. Janji tinggal janji kata orang. Ada lagunya kan? Getaria Sonata, janji tinggal janji. Anak-anak Tuhan jangan begitu. Apa yang telah kita ucapkan kita ingat. Tapi hari ini clipping saya mau katakan nanti janji nikah ini berikan kepada Kak Rode dan Bang Erwin. Tempel baik-baik. Itu juga ijazah bagimu. Jangan ijazah sekolah saja yang disimpan dengan rapi. Tetapi ijazah pernikahan juga ada. Pegang itu sampai seumur hidup. Kalau ijazah sekolah ya sampai kita 60, setelah itu pensiun nggak berguna lagi. Tetapi kalau nikah, perjanjian nikah seumur hidup. Haleluya, haleluya Bang Erwin, haleluya. Baik, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini saja. Tapi saya percaya setelah pernikahan kudus ini jangan saudara tidak lagi datang kepada Tuhan. Sudah selesai kan, sudah nikah, selesailah. Tidak, jangan begitu anak-anak Tuhan. Ya, tetap beribadah. Nanti sampai di Jakarta juga Bang Erwin, di mana abang beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Jangan karena uang, karena pekerjaan, semua dengan kekayaan. Jangan tertipu oleh setan dan iblis. Banyak manusia itu tertipu oleh setan dan iblis karena tekanan. Ya, merela dia tidak datang kepada Tuhan, asalkan bisnisnya lancar semuanya. Jangan terbalik. Jangan terbalik saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan. Jangan terbalik. Cari uang dulu, baru kita cari kebenaran. Tidak begitu. Iya Pak, tapi kita butuh makan. Iya, saya nggak mau tahu alasannya. Cari dulu Tuhan. Jangan kita berdebat di tempat ini, cari Tuhan. Makanya harus bangun pagi berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini saja firman Tuhan yang kiranya Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman daripadamu ya Bapak. Kami percaya firman Tuhan yang ditabur di tempat ini tidak pernah kembali dengan kosong. Kami percaya setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amen. Mereka sadar, mereka juga tahu Tuhan, kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada kesalahan kami kiranya Tuhan turut campur tangan. Kami percaya supaya rumah tangga kami lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Bang Erwin dan Kak Roni di tempat ini, biarlah lindungi keluarga ini Tuhan, keluarga baru ini dalam perlindungan darah Yesus. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Terpujilah namamu Bapa.
Bapa di sorga, biarlah acara-acara selanjutnya Tuhan pimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari dengan kasih Tuhan kami undang semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan.